Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa ila akhir qawlihim rasul. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Desa, Ketua Pengurus dan Pengurus dan anggotanya Desa Pagar. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khatib, dan harim masjid setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerita pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar Bapak Rahman selaku Syekhul Ajat, dan yang saya hormati rombongan mempelai laki-laki dari Kelurahan Selebar. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, selaku hamba yang lemah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah sehingga di pagi menjelang siang ini kita sama-sama berwajah, berkumpul, bersilaturahim, sama-sama mengharapkan mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Jadi ijab dan kabul antara Febri dengan Fitri, insyaallah. Lawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mansallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya senantiasa memperbanyak baca selawat dan menemani, menghayati dan mengamalkan dalam para sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mohonkan kepada calon mempelai nantinya bisa meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana cara berumah tangga yang baik sesuai dengan syariat Islam. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah nikah rahimakumullah, nikah merupakan sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW yang harus kita lakukan apabila mampu untuk mengharapkan rumah tangga yang baik, mawaddah dan warahmah, rumah tangga yang senantiasa mempunyai di dalamnya nilai-nilai agama, dan rumah tangga yang selalu diliputi oleh cinta dan kasih sayang. Lebih daripada itu, untuk membentuk keluarga terkecil dalam sistem sosial masyarakat. Untuk itu kepada Fitri dan Febri, sebentar lagi kalian berdua akan menjadi suami dan istri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah niat. Innama amalu binniyat wa nabluukum bima nawa. Sesuatu itu tergantung dari niat, dan orang itu akan mendapatkan sekedar apa yang diniatkan. Niat Febri menikahi Fitri atau Fitri menikahi Febri karena Allah, insya Allah rumah tanggamu nanti akan langgeng, bahagia, rukun dan damai. Tapi kalau misalnya berniat bukan karena Allah, karena kecantikan, ketampanan, harta benda, golongan dan segala macam, ini adalah titipan dan tidak akan rukun dan damai. Maka pasanglah niat saat ini, saya bernikah dengan Fitri dan Fitri nikah dengan Febri karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membentuk rumah tangga yang baik yang diridhoi Subhanahu wa taala, ada beberapa konsep harus yang dilakukan oleh Febri maupun Fitri. Yang pertama, hendaknya kalian berdua melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, baik sang suami maupun sebagai istri. Sang suami berat pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Allah, karena kita lanang ini adalah pemimpin dan nanti akan ditanya pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Yang pertama sekali yang harus dilaksanakan seorang suami, termasuk mantan-mantan mempelai, membina akhlak istri. Ini merupakan kewajiban sang suami, membina akidah akhlak sang istri. Bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara berbicara yang baik, bergaul yang baik, termasuk beribadah yang baik. Kalau tidak baca misalnya membina seorang istri, terutama keagamaan, minta tolong ke yang lain, ya.
Kemudian yang kedua, saudara Febri, apabila sudah menjadi sah menjadi seorang suami nanti, carilah hal-hal yang baik, ya. Apa yang baik, apabila itu yang dilakukan dan dibawa ke dalam rumah tangga, insya Allah rumah tanggamu akan tenang, rukun dan damai. Tapi jangan coba-coba apabila membawa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakan suami istri dan anak-anak, maka akan berdampak negatif. Tadinya nurut, patuh, ya, jadi melawan. Nah kemudian yang ketiga kepada Febri, karena pertemuan mungkin antara Fitri ini belum lamunian, maka harus mengetahui watak, sifat, karakter seorang istri. Jangan kita menimbulkan asosial, menang dewek, ya. Beliau kataku harus diturunin, jangan. Jadi harus keluar karakter sifat istri. Kalau dia misalnya suka dengan makan jepres pedas, banyak-banyak beli cabai, kira-kira kan. Atau misalnya suka memasin, bagusnya lega banyak-banyak. Ini salah satu contoh. Jadi harus mengetahui sifat dan watak istri. Nah kemudian dalam rumah tangga Febri, untuk mencapai rumah tangga yang baik itu harus transparan, kejujuran diutamakan, ya. Kalau adu katakan adu, kalau hidup katakan hidup adu, jangan suruh sembunyi kata kita. Apabila sudah dimulai ketidakjujuran dalam rumah tangga, yakinlah rumah tangga itu akan retak. Timbullah makin ini namanya selingkuh. Kemudian kepada saudara Fitri, sebentar lagi kalau kamu menjadi istri ya dari Febri, maka jadilah istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha ini? Pertama, senantiasa antati saujaha, taat dan patuh kepada sang suami. Apabila sudah menjadi istri, maka ranking pertama ketaatan, ranking pertama kepatuhan adalah sang suami, bukan lagi jemutuo. Ya. Kalaulah dilaksanakan itu, yang kedua akimisolah, mendirikan sholat, ya. Apabila dalam rumah tangga seorang suami menjadi imam, istri menjadi makmum, sang istri mencium tangan sang suami, dosa jadi akap tadi habis. Jadi kala-kala cium tangan laki, ya, termasuk kita di luar di ibu. Kala-kala cium tangan laki, maka dapat rahmat berkahnya. Jadi kalau bapak ada ke Nursawi sini boleh gitu. Apa boleh? Misalnya batak rukun dan batak nasi bukan boleh cium tangan diri. Jadi perlu masalah. Nah kemudian Fitri ya senantiasa mengembirakan hati sang suami. Bagaimana cara mengembirakan hati sang suami? Bukan berarti nyuruh sawit ada hasil beli bakso misalnya ke Tais atau ke Mas Mambang, bukan. Tapi senyum seorang istri apabila sang suami datang tidak di luar, tidak di kerja, ya, itu termasuk bahagian mengembirakan. Maka senyum, tegur, sapa, ya, dalam rumah tangga dibiasakan, diamalkan. Jangan dikit bangun, dikit-dikit cemberut, ya. Adu atau dido-ado, senyum, insya Allah. Nah kemudian Febri dengan Fitri ya, bahwa dalam rumah tangga itu akan tidak senantiasa jalan harmonis ya. Kami juga yang tua-tua ini banyak kendala-kendalanya, maka itu merupakan seni dan irama, maka hadapi dengan sabar. Karena definisi sabar itu adalah menahan mulut, tidak mengatakan hal sesuatu, tidak mengungkit hal sesuatu, menahan tangan, tidak melaksanakan pukul-memukul, apalagi ketik, tendang menendang, ya. Ini harus sabar. Sesuatu apabila sang istri misal hal yang tidak dilakukan tidak baik, sabar Febri. Begitu juga Fitri kepada sang suami harus sabar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, sabar dan sholat itu merupakan dua paket yang harus kamu lakukan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ya, apabila mendapat hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua, dalam berumah tangga apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk bersyukur, ya. Bagaimana cara bersyukur dalam Islam? Meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadinya sembahyang Jumat, udah betulan di sembahyang Jumat yang tinggal lagi. Kalau selama ini Fitri, tunggu tinggal sembahyang 5 waktu subuh sampai Isya, udah nikah kalau jangan tinggal lagi. Kecuali datang bulan, mohon maaf. Mungkin ini banyak pula bapak-bapak datang bulan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang terakhir sekali, kami yang hadir pada saat ini mendoakan kepada kalian berdua semoga apa-apa yang diinginkan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kabulkan dan mendapatkan turunan yang baik, soleh dan soleha. Dan terakhir sekali kepada kedua mempelai
ya antara orang tua dan mertua adalah sama. Orang tua adalah orang tua, mertua adalah orang tua. Jangan dibedakan. Adil dalam silaturahmi, adil pula dalam memberi dan silaturahmi. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada kedua mempelai, umumnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.